Ya, selamat datang di Bahas Sepak Bola. Kita akan bahas tentang Manchester United, lebih tepatnya adalah transfer update. Gue mendapat update dari beberapa jurnalis atau media di luar. Ya, terutama yang kalian tahu di Fabrizio Romano. Gue mencoba mengulik sedikit ya terkait apa yang sudah diutarakan Fabrizio Romano di YouTube-nya, bahkan di X-nya. Bagaimana ada beberapa informasi terkait update ya Manchester United di lini tengah, seperti Sandro Tonali, Bruno Gimenez, Elliot Anderson, bahkan ada nama yang tak terduga, yaitu Marcus Llorente. Gue bingung aja, ada nama Marcus Llorente di sini. Ya, mungkin ada something yang um, mencoba United mengontrak seorang Marcos Llorente. Kita nggak tahu. Nanti kita akan coba lihat perkembangan, benar atau tidaknya. Tapi kita fokus ke dua nama sebenarnya. Ada dua nama, itu Sandro Tonali dan Elliot Anderson. Gue kaget pas dengar berita ini bahwa Sandro Tonali itu diincar juga sama Manchester City. Jadi bukan hanya Elliot Anderson. Nah, ini yang membuat kita Farah fans agak-agak dakdikder ya. Karena kalau City udah mendekat ke pemain pasti dia bakal yes. Ya karena di belakangnya ada seorang Pep Guardiola yang gue bilang pasti pemain akan menyetujui ketika melihat CV dari pelatih. Nah, ini ada Battle of Manchester untuk mendapatkan dua gelandang terbaik di Liga Inggris ya saat ini, yaitu Elliot Anderson dan Sandro Tonali. Dan beberapa jam gue dengar juga nggak hanya dari Fabrizio Romano, Sandro Tonali itu menjadi top tier ya listnya United untuk menjadi pengganti Casemiro atau masuk sebagai pemain terbaru United di musim depan. Yang sebelumnya nama terdepan tuh Elliot Anderson malah sekarang bergilir ke Sandro Tonali. Ya gue atau apakah karena memang United sudah melepas Elliot Anderson atau memang ini strategi dari manajemen, karena baik lagi yang tadi gue sebutkan, Sandro Tonali tidak hanya United yang mengincar, dari Manchester City juga mengincar Sandro Tonali. Nah ini kita akan lihat prahara atau saga Sandro Tonali dan Elliot Anderson sampai mungkin bulan Juni terlihat kondisinya, karena mau bagaimanapun dua pemain ini memang ingin pindah ke klub barunya mencari tantangan baru. Ya sebelumnya juga gue dapat laporan bahwa Sandro Tonali sebenarnya ingin pindah ke Italia dan hanya Juve yang bisa membayar Sandro Tonali. Tapi saat ini juga masih dalam pertimbangan dari manajemen Juventus tersendiri ya terkait isu transfer Tonali. Tapi kemungkinan besar gue melihat Tonali ini akan tetap stay di Inggris, namun dia akan berpindah ke klub yang ada di Manchester. Ada beberapa informasi terkait dari Arsenal ya. Memang kan di awal musim ini, di awal di tahun inilah ya, di awal tahun ini ada informasi bahwa Arsenal mencoba negosiasi dengan agennya ya terkait Tonali ini. Namun tidak berhasil, mungkin karena dari segi kesiapan lini tengah Arsenal saat ini sudah sangat matang, sudah sangat oke dan tidak mau terganggu lah untuk di tengah musim ini sampai akhir musim. Makanya itu tidak terjadi. Karena kemarin ada informasi bahwa Arsenal mencoba atau agennya mencoba menawarkan ke Arsenal terkait Tonali ini, tapi tidak berhasil. Tapi kita tidak tahu ya guys ya, nanti di akhir musim atau di bursa transfer apakah Arsenal akan masuk atau tidak. Nah, ini akan menjadi mahal sih menurut gue Sandro Tonali, harganya semakin banyak yang meminati, semakin mahal harganya nih. Ini yang akan gue lihat dari manajemen. Apakah ini salah satu trik mereka untuk coba mencari atau menyegel pemain lain dengan cara dia mengepus Tonali? Ya kita tidak tahu. Tapi kalau misal dibilang ya atau tidak masuk United dari sisi gue, ya gue pengennya ya gitu. Mau bagaimanapun dari segi kualitasnya luar biasa, bagus, kontrol, passingnya, delaynya, intensitasnya itu bagus banget buat United. Tapi kalau untuk mengganti Casemiro, ya menurut gue masih belum sih, belum di tahap saat ini karena gue lihat Tonali masih ada beberapa hal lah yang memang harus diperbaiki. Tapi ya menurut gue ya daripada nggak ada gelandang yang lain mau datang, mungkin ada Wharton juga agak, gue ngerasa melihatnya agak susah mungkin karena ya mungkin kalau Liverpool masuk Liga Champions dia lebih memilih ke Liverpool. Nah ini yang mungkin dari United mencoba untuk menyegel Tonali dulu. Seperti gue katakan di konten gue sebelumnya bahwa di akhir musim United mencoba mempressure Newcastle dan agentnya untuk bisa ada kepindahan lebih awal lah
si Tonali ke United. Nah, kalau memang ini terjadi berarti sama seperti halnya Cunha pada saat musim lalu di mana United langsung menyegel Cunha di akhir musim tanpa babi bu karena baik lagi ini untuk menjaga terkait transfer yang sudah direncanakan sama manajemen. Ya kalau itu benar terjadi sih menurut gua sangat bagus ya buat United kalau memang benar-benar serius untuk Sandro Tonali. Tapi yang gua agak kaget malah dua nama ini ya yang terdepan tuh Tonali sama si Elliot Anderson dibanding ada Wharton tuh langsung hilang. Baleba juga langsung hilang walaupun ada beberapa pendapat ya dia masih diapresiasi lah. Baleba masih diapresiasi di manajemen dan gue sih ngerasa sangat yakin juga ini akan pindah pemain, akan pindah ke United. Gue sih kayak sangat yakin karena melihat dari kondisi saat ini di Brighton kan terlihat dia jarang dimainkan. Terus juga bermain juga di babak kedua paling 10-20 menit. Ya udah kelihatan banget sih ini pemain akan dijual tapi harganya akan turun drastis dari angka 100 jadi angka 70. Kita aja nanti seperti apa. Ya gue sih berharap sebenarnya Baleba ya kalau misalnya harga murah dibanding Sandro Tonali mungkin harga di atas 100. Nah ini yang gue ngeliat apakah yakin manajemen untuk bayar 100 juta untuk Tonali. Kita lihat aja guys. Karena untuk United gak cuma satu gelandang tapi 2-3 gelandang. Informasi dari Fabrizio Romano butuhnya 2. Tapi menurut gue United akan mencoba pertimbangan 3 gelandang. Dengan kemungkinan Ugarte akan cabut juga ya guys ya. Jadi ini akan menjadi saga yang panjang buat Sandro Tonali dan Elliot Anderson ya gue rasa karena mau bagaimanapun dua pemain ini adalah pemain bagus di Premier League, luar biasa mobilitasnya, intensitasnya luar biasa. Tapi kalau misalnya mereka berdua digabungkan, wah gokil sih. Ini bakal jadi salah satu menurut gua eh, dua pemain yang jadi idaman di satu tim lah gitu. Untuk saat ini ya gua nggak tahu untuk ke depan. Ya kalau Sandro Tonali lebih delay, lebih bisa menjaga ritme. Nah, Elliot Anderson lebih mobilitas lah. Mobilitas luar biasa, bisa menjadi kreator juga. Nah, ini benar-benar bagus sih. Tapi kita akan lihat sampai akhir musim apakah ada pergerakan United yang langsung bombastis seperti Cunha di musim lalu atau tidak. Ya gue sih berharapnya adalah kepastian untuk siapa gelandang yang memang diminati United atau yang direkrut United. Walaupun sampai detik ini ya nama-nama yang beredar hanya baru 4 ya yang gue atau 5 lah ya. 5. Elliot Anderson, Adam Wharton, Baleba, Bruno Guimaraes sama Sandro Tonali. Nah, ada nama ke 6 7 tapi masih gue ngerasa masih something yang kayaknya cuma isu belaka, tapi 5 ini memang semua dari Premier League. Dari Premier League dan yang mungkin possible menurut gue sampai detik ini bisa ke United itu ada Morata menurut gue ya. Kalau United benar-benar masuk ke Champions League. Tapi kalau misalnya United ke Champions League ya agak susah juga gitu untuk mencari gelandang yang mau ke United. Mungkin kayak cari gelandang-gelandang muda di Spanyol mungkin bisa atau di Liga Jerman. Tapi untuk kita mengakhiri musim depan ya kita harus butuh pemain yang sudah perform Liga Inggris gitu dengan 5 pemain yang sudah beredar namanya. Ini ya memang harus dipastikan 2 di antara mereka atau 3 di antara mereka harus bisa masuk ke United. 2 lah minimal, satunya lagi mungkin dari luar. Agar bisa lebih stabil di tengah United dan mungkin lebih fresh. Gue melihat di mana Maino bermain, terkadang dia main bagus, terkadang dia main buruk. Nah kalau misalnya ada 3 gelandang, gue ngerasa ini bakal jadi challenge Maino. Apakah dia akan bisa stay? Apakah dia bisa bersaing dengan pemain-pemain datang? Nah kita lihat saja. Dan Carey juga belum bisa dipastikan ya guys ya. Carey belum bisa dipastikan bahwa dia akan bertahan menjadi permanen atau tidak. Nah ini yang akan menjadi sangat krusial sebenarnya bagi gua untuk menentukan uh, gelandang siapa yang direkrut atau gelandang seperti apa yang direkrut ya tergantung dari pelatihnya gitu. Ya kalau Carey pasti dia bakal ya lu mau kasih siapa nanti gue bakal poles. Gue lihatnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ya Carey tidak jadi permanenkan terus cari pelatih lain. Nah, ini harus benar-benar sinkron dengan pelatih tersebut untuk terkait bursa transfer. Kalau misalnya ternyata si pemain ini udah dibeli sebelum dipermanenkan atau belum ditunjuk pelatihnya, ini akan jadi isu di depan gitu loh. Apakah dia akan menjadi salah satu kunci untuk musim depan dengan pelatih baru itu atau bukan? Nah, ini yang benar-benar harus dipikirkan sama manajemen. Ya semoga sih, semoga menurut gua Carrick dipertahanin lah ya.
Karena mau bagaimanapun kalau Carrick dipertahanin gue rasa manajemen akan lebih hemat dari segi pembelian pemain dan gue yakin ya, gue sangat yakin pemain akan dibeli dengan semua kualifikasi yang diinginkan manajemen, bukan dari Carrick. Ya mungkin satu pemain akan datang, tapi selebihnya gue ngelihat lebih ke arah manajemen sih. Dengan saat ini ya, ada beberapa nama yang beredar, kayaknya itu manajemen yang menginginkannya lah ya. Ya semoga aja, semoga itu menjadi kenyataan bagi manajemen lah ya, untuk pemain-pemain datang. Kalau dari sih gue sih masih berharap ada Morton, Elliot Anderson, sama Baleba 3 ini ya kalau misalnya 3. Tapi kalau misalnya 3 ini susah, mungkin hanya satu di antara yang bisa ada Morton dan Baleba, is oke. Tapi harus 2 lagi ya, Bruno Guimaraes sama Tonali harus benar-benar dimaksimalkan titik celahnya. Ada beberapa informasi bahwa saya Tonali itu ada klausul kalau Newcastle tidak masuk Liga Champions atau masuk Liga Eropa, ada klausul bahwa Tonali bisa pindah dengan harga berapa gitu loh. Jadi kita tunggu aja guys untuk update selanjutnya. Tapi gue sangat sangat appreciate dengan adanya City di uh, bursa transfer untuk Tonali dan Elliot Anderson, jadi akan lebih banyak terbuka, agak banyak lebih ke arah gue ngeliat strategi antara kedua klub ini. Apakah ini adalah shock terapi antara dua klub, kita lihat aja guys. Oke, mungkin itu saja untuk update terkait bursa transfer United. Akan gue update lagi guys ya di bahasan sepak bola selanjutnya. See you, bye bye.